Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, takdir Allah Azza wa Jalla, kita semuanya diberikan nikmat berupa iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan ragam amal kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima dan mendapat ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'i. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencermati 5 karakter al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita melanjutkan kembali dengan mencermati 5 karakter yang lain. Karena berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4, kemudian surah Al-Imran 133 sampai dengan 135, ada 10 karakter hamba Allah yang muttaqin, yang kalau kita teliti secara cermat itu semuanya ada pada orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Yang keenam itu disebutkan di surah Al-Imran ayat 134. Apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra, di waktu lapang, wad-dharra, dan waktu sempit. Maka kita cermati di bulan Ramadan ini semuanya berlomba-lomba untuk memberikan donasi. Makanya tidak hanya orang kaya, tapi orang miskin pun begitu. Dalam konteks zakat fitrah itu semuanya dari semua kalangan, kaya, miskin, remaja, orang tua, anak-anak, laki, perempuan, asalkan punya kelebihan yang dimakan hari itu, dia harus mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian kalau kita cermati di masyarakat itu, di jalan-jalan, di masjid tadi, bahkan biasanya di kampung itu ada dijadwal untuk bisa memberikan sumbangan pada saat berbuka. Jadi artinya apa? Kita dilatih yang namanya sedekah itu jangan nunggu kaya. Ketika miskin pun itu hendaknya juga rajin untuk sedekah, tentu sesuai dengan kemampuannya. Jadi melarat gak sedekah, nanti gak suge-suge, berarti gak sedekah. Justru kalau di waktu kekurangan itu tetap mau berbagi, maka insya Allah itu ciri dulu kasuge. Makanya jadi mahasiswa sih gak pakai duit-duit, itu cuma medit. Jadi cuma medit. Jadi ojo ngenteni sesuk wis kerja baru sedekah. Jangan. Di waktu menjadi mahasiswa di mana belum mapan ekonominya, kok mau berbagi kepada teman yang lain atau masyarakat yang lebih membutuhkan isar, maka insya Allah akan mempermudah proses studi, akan mempermudah kehidupan kita, dan insya Allah itu akan semakin bertambah nikmatnya. Demikian halnya sewaktu kaya. Jadi itu perwujudan syukur nikmat.
nek soge sodako, insya Allah kekayaannya itu akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ciri yang keenam, orang-orang yang bertakwa itu berinfak dikala lapang maupun sempurna. Yang ketujuh, ini yang penting juga ini, wal kaziminal ghaidha, yaitu mampu menahan marah padahal ia mampu meluapkan. Ketika puasa, kita diajari oleh Nabi, kalau ada orang ngajak tukaran, ngajak perang, ngajak debat, ngajak saling bercaci maki, maka Nabi mengajarkan kepada kita, katakan kepada dia, ini shaim, aku sedang puasa. Nah ini jadi penting, karena menahan amarah, mengendalikan marah, itu merupakan karakter muttaqin yang luar biasa. Orang itu kalau mudah marah, itu cenderung tidak bisa berpikir secara normal, cenderung mudah terserang berbagai macam penyakit. Makanya unik gitu, suatu ketika ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Nabi. Oleh Nabi dijawab dengan singkat, la taghdab, ojo ngamuan, ojo ngamuan, ojo ngamuan. Jadi terjemah la taghdab itu bukan berarti jangan marah, dan ojo ngamuan artinya jangan mudah marah. Kalau suatu ketika marah tidak apa. Jadi singkat oleh itu gampang ngamuan, itu yang tidak boleh. Sandal diselang sidi ambil koncone ngamuan, ya itu jangan diselang mawar. Tapi kalau tidak marah sama sekali, ya itu tidak bagus. Karena sejarahnya Nabi justru pernah marah. Satu contoh, ketika ada yang minta keringanan melalui Usama bin Zaid supaya tidak ditegakkan hukuman atas orang yang melanggar, maka di situ Nabi marah dan berpidato, andaikan yang mencuri itu Fatimah putriku sendiri, maka aku akan memotong tanganmu. Demi Allah, kerusakan umat terdahulu itu karena kalau orang-orang yang terpandang yang melakukan kesalahan tidak dilakukan hukuman, tapi kalau orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah yang melakukan kesalahan ditegakkan kepada mereka hukuman. Jadi dalam sejarahnya Nabi itu pernah marah, tetapi tidak mudah marah. Makanya di sini ciri yang bertakwa itu mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi, dan itu dilatih selama Ramadan. Yang kedelapan, wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Biasanya di akhir Ramadan, terutama saat takbir berkumandang, ini saling berebut untuk minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Berebut untuk berjabat tangan, berebut untuk saling minta maaf atas apa yang selama ini dilakukan. Artinya apa? Karakter seperti ini tuh sebenarnya yang harus dipupuk, dan jangan nunggu Ramadan sebenarnya. Jadi Ramadan hanya menjadi momentum saja. Sebenarnya setiap kita merasa punya kesalahan, sesegera mungkin untuk kita mohon maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Jadi orang-orang dewasa itu perlu belajar kepada anak kecil. Jadi anak kecil itu jam 6 pagi tukaran, itu jam 7 bisa main bersama. Lah hendaknya orang-orang dewasa pun begitu.
Jadi ketika muncul persoalan, itu jangan sampai berlarut-larut, tidak mau maafkan, tidak saling tegur sapa. Itu bukan ajaran Islam. Bahkan kalau antar muslim tidak mau maafkan, tidak saling tegur sapa, lebih dari 3 hari itu bahaya. Karena apa? Setiap Senin dan Kamis amal manusia itu dilaporkan kepada Allah, kecuali orang yang tidak akur satu sama lain. Makanya rugi wong iku poso, sholat, ibadah liyane, tapi gak apik marang wong liya, tidak saling tegur sapa, itu amalnya tidak akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, tidak akan sampai. Makanya ayo dijogo, ayo dipraktekkan karakter al-muttaqin, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-9, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi karakter di sini senantiasa berbuat baik. Jadi al-muhsin, orang yang berbuat baik ini, yaitu orang yang menjaga hubungan baiknya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, orang yang berada di bulan suci Ramadan itu pun dilatih seperti itu, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Yang terakhir, ciri orang yang muttaqin disebutkan di ayat 136 dari surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya apa? Muttaqin, orang mukmin yang sesungguhnya itu setiap berbuat dosa, baik kecil maupun besar, segera mengingat Allah seraya mohon ampun dan bertobat kepada-Nya. Makanya kaitannya dengan Ramadan apa? Ramadan itu secara bahasa dari kata Ramadan. Ramadan itu membakar. Ketambahan alif nun itu membalagho, sangat membakar. Yang dibakar apa? Yaitu dosa-dosa seorang hamba. Makanya kalau orang itu puasa sesungguhnya, kemudian tarawih dengan penuh kesungguhan, itu lebur dosanya. Dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian di ayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh ketulusan, hanya mengharap ridhonya Allah, maka dileburlah dosa-dosanya yang telah lalu. Disinilah ada korelasi yang sangat kuat antara ciri orang yang muttaqin dengan puasa Ramadan. Oleh sebab itu, menurut Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, bahwa puasa Ramadan merupakan sebab yang paling kuat untuk meraih predikat takwa. Ya, ayo kita praktekkan nilai-nilai utama yang ada di bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian kita pertahankan selepas Ramadan sampai kapan? Sampai ajal kita tiba. Kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, baik di kehidupan dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa, mohon kepada Allah supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma fid lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu lana mutaqabbal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.